name is Teresa Natania Kinanti Kusuma, class 7A, number 29. Hi, my name is Yusuf, class 7A, number 15. Hi guys, my name is Shinobu Gracia. I'm from Regina Pacis Junior High School, number 28. Hello, my name is Nathanael Petrifaliano from 7A number 22. We are about to present a video entitled Solo Youngsters During Pandemic COVID-19, Their Problems and Solutions. Let's check it out. Banyak orang tidak memiliki gaya hidup sehat di masa pandemi ini. Mereka cenderung untuk bermalas-malasan, makan tidak teratur, dan lebih suka menyantap junk food, terutama anak muda. Ya, memang di masa pandemi ini untuk mengatasi rasa bosan, anak-anak muda cenderung sering bermain game sampai lupa waktu makan. Bahkan ada yang bermain game sambil makan, tidak memperhatikan makanan yang dimakan itu bergizi atau tidak. Arti dari sehat itu sendiri adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kesehatan dibagi menjadi dua istilah, yaitu kesehatan secara jasmani dan rohani. Kesehatan secara jasmani adalah kesehatan seseorang yang dilihat dari tubuhnya atau fisiknya. Sedangkan kesehatan rohani dilihat dari segi mentalnya. Ciri-ciri dari sehat secara jasmani maupun rohani antara lain: 1. Berat badan ideal. 2. Kondisi jiwa yang stabil. 3. Mudah sekali bergaul. 4. Emosi yang stabil. 5. Ceria serta percaya diri. 6. Aktif dalam beraktivitas fisik. Berikut ini kita akan bahas beberapa permasalahan anak muda yang terkait dengan kesehatan dan kesejahteraannya. Banyak anak muda yang memiliki pola makan yang salah. Hal ini disebabkan 1. Para remaja yang terobsesi memiliki tubuh yang kurus. Akhirnya mereka diet ketat tanpa pendampingan ahli gizi. Ada juga yang melakukan meal skipping, yaitu kebiasaan buruk untuk menghilangkan salah satu saat makan. Dan yang lebih parah lagi adalah bulimia, yaitu kebiasaan memuntahkan makanan yang baru saja dikonsumsi agar berat badan tidak bertambah. 2. Para remaja juga terlalu banyak mengkonsumsi jenis makanan yang tidak sehat atau junk food atau fast food. Pola makan yang buruk ini pastinya berdampak negatif, diantaranya 1. Berbahaya bagi perkembangan dan pertumbuhan anak remaja itu sendiri. 2. Fungsi organ pada remaja akan mengalami gangguan, terutama pada jantung, hati, dan ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi lemak dan garam akan menyebabkan permasalahan gizi, apalagi disertai minuman soda yang memiliki kandungan gula tinggi. 4. Terbentuknya pola makan menyimpang pada anak remaja. 5. Dapat menyebabkan resiko infeksi pada saluran pencernaan. Nah, melihat dampak negatif yang membahayakan itu, maka ada beberapa solusi yang bisa anak remaja lakukan untuk melakukan pola makan yang benar adalah: 1. Melakukan diet harus didampingi ahli gizi. 2. Tidak melewatkan waktu makan setiap harinya. 3. Mengonsumsi sayuran dan buah agar ada banyak nutrisi yang berguna bagi kesehatan tubuh. 4. Memberikan pengarahan yang tepat saat melakukan diet ketat. 5. Berolahraga agar menjaga tubuh tetap ideal. Dengan begitu, anak muda akan semakin sehat meskipun di masa pandemi. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kalangan anak muda banyak menghabiskan waktunya dengan gadget. Perkembangan dunia digital dan kehadiran media sosial telah menciptakan tekanan dan standar baru bagi para anak remaja, dimulai dari standar berat badan, warna kulit, dan tinggi badan. Hal ini tentunya membawa permasalahan bagi remaja atau anak muda. Seperti anak remaja menjadi tidak percaya diri, merasa khawatir, dan resah. Karena perasaan insecure ini, anak-anak muda mereka menahan diri sehingga tidak bisa tampil sesuai kemauan sendiri. Dan bisa jadi mereka menjadi tidak bisa mengenali diri mereka sendiri. Untuk meminimalkan dampak negatif ini, kita sebagai anak muda harus bisa mengendalikan diri dan mengatur waktu untuk bermain gadget, belajar, berolahraga, membantu orang tua, dan istirahat.
Selain itu, orang tua juga harus menjauhkan ponselnya saat sedang bersama anak. Orang tua zaman sekarang harus memahami teknologi. Mereka juga perlu mendorong anak untuk lebih sering melakukan aktivitas fisik daripada bermain media sosial atau hal lain yang berhubungan dengan internet. Orang tua juga perlu menetapkan zona bebas teknologi di rumah untuk membatasi waktu layar anak. Dan yang terakhir, orang tua perlu untuk membuat anak memahami efek berbahaya dari waktu layar berlebihan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Karena aktivitas kebanyakan dari rumah, maka anak muda sering melakukan hal-hal yang salah seperti makan sambil tiduran dan langsung tidur setelah makan, dan menjadikan anak muda mempunyai penyakit lambung, kemudian berubah menjadi GERD. Selain itu, sejak pandemi tidak dipungkiri, banyak orang stres, tidak bisa keluar rumah, kurang bersosialisasi, bahkan ada yang kehilangan mata pencaharian, menyebabkan terjadinya stres dan asam lambung. Dampak negatifnya yaitu makronis atau akut bisa menimbulkan bahaya seperti esofagitis. Ini menandakan adanya peradangan yang dapat merusak jaringan di kerongkongan. Penyakit akibat MAC yang tidak diobati dengan tepat ini akan mengganggu fungsi kerongkongan, yakni memindahkan makanan atau cairan dari mulut ke perut. Solusinya agar tidak mudah terkena penyakit terkait lambung, terutama di masa pandemi ini, adalah makan makanan bergizi, rajin olahraga, menjaga pola makan, tidur teratur. Hal terakhir yang menjadi permasalahan anak muda adalah pemborosan yang menjadi salah satu gaya hidup di masa pandemi karena tidak adanya kegiatan. Selain tiduran, anak muda terlihat sangat boros apalagi di masa pandemi ini. Karena anak muda zaman sekarang suka berbelanja online seperti skincare, pakaian, malas menabung, terutama membeli barang-barang yang tidak begitu berguna. Dampak negatifnya adalah bisa membuat anak muda menjadi tidak menghargai uang. Mereka suka untuk membeli barang yang tidak diperlukan asal ngetren. Anak-anak muda lebih memilih memenuhi keinginan terlebih dahulu daripada kebutuhan yang sangat penting untuk kehidupan. Jika anak-anak muda ini suka membeli barang-barang yang tidak diperlukan, mereka bisa kehilangan kepercayaan dirinya dan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri, serta gengsi yang berlebihan untuk menutupi kelemahan diri sendiri dan kekurangan. Rasa gengsi yang tinggi akan membiasakan mereka dengan kebohongan, seakan-akan mempunyai sesuatu padahal kenyataannya tidak. Nah, hal ini mereka lakukan supaya mereka merasa lebih baik dari orang lain. Solusi yang bisa dilakukan oleh anak muda adalah tetap menjadi diri sendiri, menabung, membeli hal-hal yang memang dibutuhkan sehingga bisa menghemat pengeluaran dan bisa menyisihkan uang, serta tidak sering nongkrong dan olahraga ringan di rumah. Jadi, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Permasalahan-permasalahan di atas juga terjadi pada anak muda di Solo ini. Banyak yang belum sehat dan sejahtera karena gerak dan mobilitas mereka dipaksa berhenti dan dibatasi. Anak muda menjadi stres dengan memenuhi keinginan mereka tanpa berpikir itu dibutuhkan atau tidak. Mereka menjadi tidak teratur, baik pola makan ataupun pola hidup. Jadi mereka bisa lebih mudah terkena gangguan kesehatan seperti GERD dan MAC. Anak muda saat ini sangat membutuhkan pendampingan dari orang tua supaya bisa menata kembali pola hidupnya. Kunci dari semua ini adalah anak muda harus bisa bangkit dengan motivasi dirinya sendiri supaya bisa hidup sehat dan sejahtera. Sebagai anak muda, kita harus tetap safe and healthy di masa pandemi ini ya. Jangan lupa juga klik subscribe, like agar kita jadi lebih semangat untuk membuat tugas-tugas yang akan datang nanti. Terima kasih untuk perhatiannya.